Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami sini. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan explore seperti biasa ya. Namun malam hari ini Mas Ganang belum bisa untuk ikut explore kembali dikarenakan Mas Ganang masih merasa lemas. Betul. Ya, semoga Mas Ganang segera diberi kesembuhan, cepat pulih sehingga Mas Ganang bisa ikut kembali eksplor seperti biasanya. Amin. Dan di malam hari ini kami masih ingin tetap menjalankan misi seperti biasa, yaitu mencari informasi mengenai darah dari Asu Panting yang dilakukan sebuah penelitian di Kerajaan Banteng Malang. Dari informasi yang sudah kita dapatkan semalam, ternyata hewan-hewan yang dilakukan penelitian yang bangkit dari kematiannya itu sekarang sudah bisa dikendalikan dan dikontrol oleh pihak dari Kerajaan Banteng Malang. Betul. Karena laporan itu dilaporkan secara langsung oleh Pak Lurah di Desa Watu Kumpul ini ya. Mungkin pada malam hari ini kita harus mencari tahu bagaimana cara mereka mengendalikan hewan-hewan yang bangkit dari kematiannya setelah dilakukan penelitian itu. Karena di sini hewan yang begitu buasnya ternyata bisa dikendalikan oleh pihak yang melakukan penelitian. Ya. Apakah pada saat sebuah penelitian hewan itu sudah ditanamkan sesuatu, apakah dengan cara lain hewan-hewan itu bisa dikendalikannya? Intinya ada sesuatu yang tidak kami ketahui dan harus kita cari tahu. Ya, dan untuk kabar dari Tuan Tabib Onidin untuk saat ini mungkin masih dalam kondisi yang buruk ya. Semoga kita semua dan para sahabat yang lain bisa segera menemukan obat untuk menyembuhkan Tabib Onidin sendiri. Karena ada sesuatu hal yang aneh yang terjadi di dalam tubuh Tabib Onidin dan para tabib-tabib yang sedang menelitinya pun sedang kebingungan. Ada sebuah virus di dalam tubuh Tabib Onidin yang menemukan jalannya sendiri di tubuh dan berkembang biak di dalam tubuh. Ya. Dan kemungkinan karena perkembangbiakan itu termasuknya cukup signifikan, jika semakin banyak, semakin lama, itu tentunya akan memenuhi tubuh dari Tabib Onidin sendiri dan nantinya hal paling buruknya itu adalah kematian dari Tabib Onidin. Ya semoga itu tidak terjadi karena yang namanya mati itu memang sudah ditakdirkan. Kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik. Semoga kita bisa menemukan obat untuk Tabib Onidin. Betul. Dan ya ada kata-kata dari Tuan Tabib Onidin di saat kesadarannya bangkit pada saat itu. Ya. Penelitian yang dilakukan sangat membahayakan. Saya minta maaf. Itu kata-kata yang diucapkan oleh Tabib Onidin. Berarti kan hewan-hewan itu diteliti oleh pihak Kerajaan Banteng Malang. Nah, penelitian ini sangat membahayakan. Entah membahayakan dalam hal yang seperti apa, kita pun sebenarnya tidak tahu karena yang tahu hanyalah Tabib Onidin saja. Maka dari itu, buat sedulur semuanya, minta doanya agar Tuan Tabib Onidin segera diberi kesembuhan. Amin. Baik, mungkin cukup. Apa ada tambahan? Cukup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah kencok. Seperti biasa, dulur, dalam masing-masing itu jangan doakan kita yang lagi berjalan-jalan di hutan dan jangan lupa dengan sholat terlebih dahulu jam 18 untuk sampai tarik keluarga, satu semua dan makanan. Dan jangan iklan tanpa jenengan menonton itu ya nggak ada yang nonton, jadinya iklannya nggak masuk yo. Nanti sambil petir lagi rumahnya. Nontonnya satu keluarga 5 orang pakai HP 5 ya. Iya. Jadi Support terus. Support. Aku bingung rumah tangga gara-gara apa malah sambil. selamat malam manusia. Selamat malam, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Mohon maaf. Apakah ada sesuatu hal yang ingin disampaikan karena tiba-tiba datang menghadang kami? Ada
ada manusia. Saya sudah membicarakan dan mengutarakan apa yang kalian inginkan dari Asupanting. Kalian mengatakan bahwasanya kalian ingin meminta sedikit darah dari Asupanting. Oh ya, benar sekali. Tetapi saya rasa kau harusnya tahu apa jawaban dari Asupanting. Ya, saya paham. Asupanting menolak mentah-mentah permintaan kalian karena kekhawatiran mereka yang sangat tinggi dan karena dalam 10 tahun ini yang mereka cari adalah darah. Itu yang menyebabkan Asupanting tidak mau sama sekali untuk memberikan, walaupun itu hanya setetes darah untuk kalian. Saya harap kalian memahami akan hal itu. Ya, saya yang malah meminta maaf kepada kalian semuanya. Kami yang tidak menyadari bahwasannya Asupanting selama ini melakukan hal itu bertujuan untuk mengembalikan darah yang telah hilang. Malah di sisi lain saya menginginkan darah itu. Kami mohon maaf pada Asupanting. Ya, Asupanting sudah mengerti apa yang menjadi kekhawatiran kalian. Dia memahami apa yang menjadi situasi kalian saat ini. Memang benar, darah dari Asupanting bisa menyembuhkan luka dan bisa menyembuhkan penyakit berbagai jenis. Tetapi ya seperti itu jawaban dari Asupanting. Namun sebenarnya saya datang ke sini bukan hanya untuk memberitahu akan hal itu. Saya rasa saya terlalu egois ketika hanya memberikan kabar bahwasanya Asupanting tidak mau memberikan setetes darahnya untuk kalian. Sebenarnya ada cara lain yang bisa kalian lakukan untuk menyembuhkan sahabat kalian. Alhamdulillah. Bagaimana caranya, Mbak Ana? Seperti ini manusia. Hal ini sebenarnya sangat penting di kehidupan mereka semua Asupanting. Ini sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka semua. Saya mendapatkan ini juga karena atas dasar kepercayaan dari tetua mereka semua. Saya dipercaya untuk memegang hal yang sangat, saya bilang bersejarah, hal yang sangat berharga bagi Asupanting. Namun dibandingkan dengan darah, saya rasa darah jauh lebih berharga ketimbang ini. Awalnya seperti ini manusia. Kenapa saya dipercaya oleh tetua dari Asupanting untuk memegang hal ini? Silakan. Ketika 10 tahun yang lalu terjadi pembantaian keluarga saya, ayah saya, paman saya, dan juga saya yang tidak luput dari pembantaian itu. Setelah pembantaian itu terjadi, kami bertiga dibawa oleh rombongan Asupanting. Kami semua digiring, diseret ke tempat Asupanting itu bersemayam. Sesampainya di sana, saya melihat ternyata gerombolan Asupanting begitu banyak di sana. Kami ditunjukkan kepada tua mereka untuk membuktikan bahwasanya
mereka berhasil untuk membalaskan dendam atas kematian dari kerabat mereka sendiri. Yang pertama dibawa adalah ayah saya. Dibawa ke hadapan tetua dari asuh panting. Lalu, setelah itu saya tidak bertemu dengan ayahku lagi. Kemudian paman saya dibawa ke hadapan dari tetua asuh panting. Hal sama pun terjadi. Saya tidak bisa melihat paman saya kembali sampai detik ini. Lalu berikutnya adalah saya. Namun lain halnya dengan saya. Saya tidak diperlakukan sama dengan ayah saya dan juga paman saya. Justru ketika saya dibawa di hadapan tetua asuh panting, hal yang tidak terduga terjadi. Tetua dari asuh panting justru malah tertarik dengan saya. Tetua itu mengatakan, "Kemarilah nak, kemarilah." Saya masih ingat betul apa yang dia katakan. Kok anak yang baik, kok anak yang tidak berdosa. Kala itu dia mengatakan seperti itu. Saya menyukaimu. Siapa namamu? Saya mengatakan, nama saya Ana. Lalu dia mengatakan, Ana, kau tetap di sini. Lupakan ayah dan pamanmu itu. Karena rasa takut yang sangat luar biasa kala itu, saya mengangguk saja untuk mengikuti apa yang dia katakan, supaya hidup saya aman. Lambat laun, banyak hal yang diajarkan oleh tetua asuh panting kepada saya mengenai sejarah dari asuh panting, dari garis keturunan apa asuh panting itu, apa yang disukai asuh panting, apa yang dibenci oleh asuh panting. Sampai tiba saatnya ketika tetua itu sudah benar-benar tidak bisa bertahan hidup di ujung kematian dari tetua asuh panting. Beliau mengatakan dan menitipkan kepada saya. Beliau mengatakan, Ana, ada sesuatu hal yang penting. Ini sangat berharga di kehidupan asuh panting. Bila mana ada sebuah kekacauan ataupun peperangan yang melibatkan asuh panting, dan salah satu anggota keluarga kita ada dalam kondisi dia diambang kematian, maka berikanlah ini kepada dia. Niscaya asuh panting akan kembali pulih. Hal itulah yang saya bawa kepada kalian untuk menyembuhkan sahabat kalian. Lalu, apakah ramuan turun-temurun itu bahan-bahannya tidak sulit untuk kita cari? Betul. Ini bukanlah suatu ramuan manusia. Lalu, Lebih tepatnya, kau bisa mengatakan ini adalah sebuah mantra. Mantra yang dimana mantra ini sudah turun-temurun diwariskan kepada mereka semua asuh panting. Mantra ini diberikan ketika anggota keluarga dari asuh panting itu sudah diambang kematian, sudah mendekati ajalnya. Seolah-olah mantra ini adalah nyawa cadangan bagi mereka. Ya,
Maksudnya gimana nyawa cadangan? Konsepnya gimana? Iya loh. Ini yang saya maksud. Ini adalah sebuah gulungan mantra. Punten, mohon maaf, Bang. Silahkan. Saya memberikan itu kepada kalian dengan banyak pertimbangan manusia. Dan saya juga sudah disetujui oleh Asupanting untuk memberikan itu terhadap kalian. Pertimbangannya kuat. Karena di masalah Asupanting kali ini, tidak ada yang mau membantu kecuali kalian. Maka Asupanting berpikir, apa salahnya kita semua membantu kalian untuk menyembuhkan sahabat kalian itu. Lalu, seperti ini Mbak Ana. Ini kan hanya selembar kertas yang mungkin dituliskan dengan mantra-mantra kuno. Lalu bagaimana cara untuk menggunakan dan menyembuhkannya? Apakah ini dibakar dan diminumkan? Atau ini direbus? Atau ini gimana? Dikukus. Seperti ini. Terus terang saja, saya pun sebenarnya belum pernah menyaksikan keajaiban dari mantra yang ditulis di kertas itu. Namun, ketua selalu menceritakan ketika Asupanting sudah diambang kematiannya, tempelkan mantra itu tepat di luka yang paling besar yang ada di tubuh Asupanting. Oh, di inti sesuatu yang paling berharga lah misalkan ya. Ya, yang membuat dia sakit. Tempelkan kertas yang berisi mantra itu kepada Asupanting yang terluka. Di saya, semua mantra yang ada di dalam kertas itu akan meresap ke dalam tubuh dari Asupanting dan bekerja untuk menyembuhkan semuanya, bahkan akan kembali memberikan kekuatan yang lebih kepada Asupanting. Harapan saya, mungkin saja sahabatmu yang membutuhkan pertolongan bisa ditolong dengan itu. Karena bagaimanapun juga, sahabatmu bisa sampai sekarat seperti itu juga karena ada sedikit darah dari Asupanting yang masuk ke dalam tubuh dari sahabatmu. Ya, kami semua berterima kasih banyak kepada Mbak Ana ataupun rombongan Asupanting. Ya, kami juga belum tahu apakah dengan ini Tuan Tabiponidin bisa sembuh ataupun tidak. Namun yang namanya sebuah usaha harus kita lakukan. Ya. Apalagi ini adalah niat baik dari Mbak Ana sendiri yang diwarisi sesuatu hal yang begitu berharga untuk Mbak Ana jaga dan untuk Mbak Ana gunakan untuk melindungi Asupanting. Ternyata malah Mbak Ana memberikan ini kepada kami semuanya. Kami benar-benar berterima kasih atas bantuan Mbak Ana. Semoga saja dengan adanya bantuan ini, permasalahan yang sedang kita hadapi mengembalikan tabung yang berisikan darah itu cepat segera terselesaikan. Tuan Tabiponidin bisa segera pulih. Amin. Agar bisa membantu kita semua melakukan penelitiannya, merisetnya, menemukan celah bagaimana melawannya, dan lain sebagainya. Ya, bergegaslah dan tempelkan kertas mantra itu kepada sahabatmu. Apunten Mbak Ana, ini untuk menempelkan itu di bagian mana? Kepala, kaki, tangan? Di inti penyakit, Bang. Ya, tempelkan saja. Semoga itu benar-benar bisa untuk menyembuhkan sahabat kalian. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam. Selamat malam.
Terima kasih banyak Mbak Ana. Alhamdulillah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, ini jujur saja saya sendiri pun bingung dan masih ragu ya, apakah hanya dengan selembar kertas yang diberikan Asupanting ini bisa menyembuhkan Taipunidin ataupun tidak. Namun karena ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan Asupanting, pastinya bermanfaat dan berguna. Bisa betik? Kalau dari segi gambar sih ini kayak Itu gambar Asupanting. Ini kayak tulisan. tulisan ini Man. maksudnya apa, bahasa apa, dan terus di atasnya juga kayak Kayak ada matahari, tapi bukan matahari. Siapa yang gambar? Ini dikasih anak buat menyembuhkan Asupanting. Nah ini gambarnya Asupanting kan. Ya, Ini kayak megang apa sih? Api apa? di kayak bola api. Ini kayak mantra tulisan. Ini kayak tulisan. Untuk apa maksudnya? Menyembuhkan Taipunidin. Dengan itu Ana bilang, resep apa? Resep itu resep. bukan resep. Mbak Ana bilang dengan gulungan mantra ini, Oh, mantra. ini bisa digunakan untuk menyembuhkan Taipunidin. Ini bisa dikatakan nyabah. Ini bisa dikatakan ini tuh nyawa cadangan, Bos. Bilang, dan kamu penasaran. Ini bisa dikatakan ini nyawa cadangan loh. Super bisa kan? oh iya. Bola. Tampil kan tuh kayak vampir loh, kayak gini. Oh gitu. Ini kan maksudnya kudu cepet-cepet dibawa ke Taipunidin. Ya, saya panggil lagi tuh. Ya udah, di situ. Wis, udah pulang tuh. Habis panggilin ini apa? Iya, iya. Kayak baik lah. Aku kok orang hutan cakang waktu itu. Geser rokoknya orang game. Ini nggak disiwak itu dulu. Dia nggak kau yo apa lagi anu kayo. Bu,